Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini, hari Jumat, saya bertepatan untuk mengumpulkan tugas Bu Eta, itu tugas ke Tekno Sosiopreneur. Jadi ini di sini saya membuat Lean Canvas. Untuk Lean Canvas sendiri itu mempunyai arti itu adalah Lean Canvas adalah alat bantu untuk perencanaan bisnis, di mana suatu ide bisnis bisa dibongkar secara sistematis untuk memudahkan validasi asumsi. Dan Lean Canvas ini terdiri dari satu halaman. Lean Canvas cocok untuk memetakan rencana bisnis di fase ide atau fase awal. Nah, Lean Canvas ini diciptakan oleh Ash Maurya tahun 2010 dan merupakan adaptasi dari bisnis model Canvas atau BMC itu dari Alexander Osterwalder. Jadi untuk Lean Canvas ini saya sudah membuat tugas lalu itu tugas keempat ya. Jadi di tugas keempat ini saya membuat sebentar. Untuk tugas keempat itu berjudul Value Proposition Canvas. Jadi untuk tugas keempat ini saya membuat tentang perusahaan laptop Asus. Itu siapa sih yang nggak tahu laptop Asus? Mungkin di kalangan anak muda atau di kalangan pekerja, di kalangan mungkin yang sudah berumur juga masih menggunakan laptop Asus ini gitu. Jadi saya dari Aditya NIM 1711342 dari Universitas Teknologi ingin menjelaskan Lean Canvas yang sudah saya buat mengenai laptop Asus ini. Jadi ini adalah Lean Canvas yang sudah saya buat. Untuk Lean Canvas ini saya buat sedemikian rupa mengadaptasikan dari tugas keempat saya di minggu-minggu lalu. Jadi ini untuk apa namanya melengkapi untuk tugas UTS. Jadi untuk tugas UTS ini dilengkapi dari tugas 1 sampai tugas 5. Terus di sini di tugas kelima ini kita harus menjelaskan tentang Lean Canvas ini. Jadi untuk Lean Canvas ini pertama itu ada problem dan existing alternative. Jadi untuk penjelasannya itu apa sih problem? Problem itu list 1 hingga 3 problem utama yang ingin diselesaikan. Jadi problem yang lalu di bisnis yang lalu yang di tugas yang keempat itu kan saya laptop Asus ya. Dan di sini existing alternatif. Jadi bisnis pembanding dengan bisnis kita. Jadi pesaing, bisa dibilang pesaing dan bisnis yang mirip dengan bisnis kita. Nah, untuk di sini saya problem laptop Asus ini tiba-tiba suka hang atau lag yang pertama. Jadi itu mungkin keberatan kinerja dari aplikasi yang dibuka itu terlalu banyak, atau yang kedua ini baterai cepat habis karena mungkin sudah umur juga atau mungkin banyak menggunakan aplikasi ya kan. Bisa Google Chrome, terus dari Google Chrome pakai Photoshop, Premiere, Adobe Premiere, terus Android Studio. Itu untuk konsumsi baterai bisa terlalu terjun gitu, maksudnya terlalu cepat habis. Nah, ya terus laptop cepat panas sama itu dari penggunaan aplikasi yang banyak, lalu laptop yang besar tidak mudah di tas. Nah, kita di existing alternatifnya ini menggunakan laptop merek lain atau meminjam punya teman. Terus di sini ada solusi dari problem. Itu laptop dengan spesifikasi tertinggi.
tertinggi sekarang itu, generasi Intel ke-10, itu ke-11 atau ke-10 saya lupa. Untuk baterai kita tanamkan baterai yang besar, itu lithium, baterai kualitas paling bagus, lalu dilengkapi dengan extra fan, pendingin, dan desainnya ramping. Di sini juga ada key metric. Jadi kenapa sih orang beli produk kita, terus lalu revenue penjualan, terus review dari pembeli atau rating. Nah, lalu di sini ada unique value proposition. Jadi untuk ini, lalu di sini ada unique value proposition, menggunakan sidik jari untuk menyalakan atau membuka screen lock ketika laptop terkunci. Jadi belum ada ya laptop yang menggunakan sidik jari itu untuk membuka screen lock. Dan di sini ada high level konsep. Pertama kali mengeluarkan laptop dengan layar ganda. Itu ada di layar utama dan ada di layar keyboard, di atas keyboard. Lalu di unfair advantage. Nah, ini desain yang paling inovatif dan terdepan. Eh, Desain paling pelopor desain yang paling inovatif. Lalu spesifikasi yang paling mumpuni di segala lini. Jadi libas apa saja aplikasi yang kita ingin jalankan. Lalu free service dan maintenance 5 tahun. Untuk channel-nya kita ada di sosial media, di telemarketing, dan website. Itu paling ampuh. Untuk media online dan media offline-nya ada di telemarketing. Terus lalu ada di customer segment. Siapa sih yang pakai laptop kita ini? Ada dari pekerja kantoran, pertama. Kedua ini sekolah, SMA, SMP, SD, lalu mahasiswa atau mahasiswi, lalu penggiat bisnis dan editor video atau foto. Itu sudah paling worth it lah untuk laptop Asus ini. Lalu untuk early adopternya, para editor video dan foto yang membutuhkan spesifikasi tinggi, yang memang dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan untuk merender video atau mengedit foto. Lalu para pembeli yang mereview produk kita. Lalu di cost structure ini ada biaya marketing, gaji para pekerja atau pegawai, biaya promosi, dan software atau hardware. Nah, terus lalu di revenue streams-nya, di sini ada penjualan, aksesoris, dan spare part. Untuk yang kedua, keuntungan dari aplikasi Asus. Jadi untuk aplikasi Asus itu ada untuk kita bisa mengatur spesifikasinya. Jadi untuk kita mau menggunakan 50% kinerja atau 100% kinerja itu dari situ. Dan sudah banyak yang download atau yang pakai, kita meraup apa namanya, keuntungan dari aplikasi itu. Jadi untuk link canvas saya sudah cukup sampai di sini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.